Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fares Amuzaki dengan NIM 22525037. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah alat, yakni alat pengadut dodol, wajit, dan jenang dengan sistem pengapian. Yang pertama, kita akan membahas apa saja dalam presentasi kali ini. Yang pertama akan kita bahas yakni ada halaman judul, lalu ada daftar isi, lalu ada bab 1, kemudian bab 2, dan ada juga bab 3. Yang pertama judul. Jadi judul yang saya gunakan pada presentasi kali ini yaitu alat pengaduk dodol, wajit, dan jenang dengan sistem pengapian. Mengapa saya memakai judul ini? Jadi judul ini diambil karena keresahan penulis ketika melihat para pelaku UMKM mengaduk dodol hingga 8 jam secara manual dan ketidakefisienan waktu karena selama 8 jam para pekerja harus tetap berada di depan kompor. Lalu kita masuk ke bab 1. Di bab 1 ini ada latar belakang, lalu rumusan masalah, kemudian batasan masalah, kemudian tujuan perancangan, kemudian manfaat perancangan, dan yang terakhir ada sistematika penulisan. Yang pertama ada pendahuluan, latar belakang. Dodol adalah cemilan kenyal dan lengket, seringkali memiliki rasa manis dengan berbagai varian. Awalnya, dodol dibuat dengan bahan sederhana seperti tepung beras ketan, susu, gula putih, dan santan kelapa, tanpa pengawet, serta proses pembuatan yang sederhana. Namun, dodol Garut mengalami modifikasi dengan menggunakan bahan baku seperti kentang, kacang, cirsak, nanas, wijen, serikaya, durian, dan lainnya. Lalu kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yakni apakah alat pengaduk dodol jenang wajit dengan sistem perapian mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam proses produksi makanan tradisional. Lalu yang kedua, bagaimana sistem pengapian dapat diimplementasikan secara efisien dalam proses pengadukan dodol. Yang ketiga, apakah jenis dan kekentalan dodol mempengaruhi desain serta kinerja alat pengaduk ini. Dan yang terakhir, apa saja karakteristik dan spesifikasi yang dibutuhkan dalam desain alat tersebut untuk memastikan kinerja yang optimal. Selanjutnya ada batasan masalah, di mana yang pertama, perancangan fisik alat pengaduk dodol yang mencakup ukuran, bentuk, dan bahan yang digunakan. Yang kedua, bagaimana sistem pengapian bekerja dan bagaimana hal itu dapat meningkatkan efisiensi proses pengadukan dodol. Yang ketiga, menetapkan jenis dodol yang akan diaduk, serta mempertimbangkan kekentalan dan karakteristik bahan sebagai faktor yang mempengaruhi desain alat. Yang keempat, menilai sejauh mana ini dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi proses pembuatan dodol dibandingkan dengan metode konvensional. Lalu ada tujuan perancangan, di mana yang pertama tujuan perancangannya adalah merancang pengaduk dodol, jenang, dan wajit dengan sistem pengapian yang mudah digunakan dalam proses produksi. Kemudian yang kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas proses pembuatan dodol. Untuk manfaat perancangan sendiri ada dua juga. Yang pertama, yaitu dapat meningkatkan kualitas dodol yang diproduksi oleh UMKM. Dan yang kedua adalah untuk menghasilkan dodol yang berstandar karena diproduksi oleh alat yang sama. Lanjut kita ke sistematika penulisan. Di bab 1, ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan perancangan, manfaat perancangan, dan sistematika penulisan. Di bab 2 kita akan membahas tentang teori dasar yang digunakan dalam pembuatan alat pengaduk dodol, jenang, dan wajit dalam pengapian. Sedangkan di bab 3 akan menjelaskan tentang metodologi yang digunakan dalam perancangan alat pengaduk dodol, jenang, dan wajit dalam sistem pengapian. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, di mana di bab 2 ada kajian pustaka dan dasar teori. Di kajian pustaka sendiri, adanya implementasi mesin pengaduk dodol memberikan dampak pada meningkatnya efisiensi waktu pengadukan atau pemasakan dodol. Di samping itu, produk yang dihasilkan dari mesin memberikan tekstur dan tampilan yang lebih menarik, tanpa merubah cita rasa secara signifikan. Penerapan teknologi diharapkan mampu meningkatkan ilmu masyarakat mitra dalam membesarkan unit usahanya menjadi UMKM yang berdiri dan berkembang. Selanjutnya, kita masuk ke dasar teori. Dasar teori yang pertama ada alat pengaduk.
Apa itu alat pengaduk? Jadi alat pengaduk sendiri karena pengerjaan dan pengadukan yang lama akan membutuhkan tenaga pekerja yang maksimal, sehingga akan menghambat produksi dodol dan jenang yang semakin banyak target yang dibutuhkan. Lalu masuk ke dasar teori yang kedua, yaitu proses pembuatan dodol. Dodol dibuat melalui tahapan pemasakan campuran bahan utama seperti kelapa, gula, dan tepung ketan yang dimasak hingga 8 jam. Lalu masuk ke dasar teori yang ketiga, yaitu sistem pengapian. Dengan sistem pengapian yang tepat, dapat membuat suhu menjadi stabil. Suhu yang stabil berperan dalam membentuk tekstur dan konsistensi dodol. Selanjutnya, ada analisis ergonomi. Tujuan ergonomi adalah untuk menambah efektivitas penggunaan objek, fisik, dan fasilitas yang digunakan oleh manusia. Selanjutnya, kita masuk di bab 3, yakni metode penelitian. Untuk yang pertama ada diagram alur. Yang alur sendiri yang pertama itu mulai, lalu mencari informasi dari berbagai sumber yang sudah ada, lalu menentukan judul tugas akhir, lalu memperhitungkan ukuran dari komponen mesin pengaduk dodol dan jenang, lalu menggambarkan komponen mesin, lalu perhitungan rancangan mesin, lalu manufaktur dan asembli mesin pengaduk dodol dan jenang, lalu mesin dapat bekerja sesuai rencana. Apabila mesin tidak dapat bekerja sesuai rencana, maka dilakukan pengkajian ulang, mulai dari penghitungan ukuran, penggambaran komponen, perhitungan rancangan, manufaktur dan asembli, hingga mesin dapat bekerja sesuai rencana. Apabila sudah sesuai rencana, maka bisa ditarik kesimpulan dan proyek pembuatan mesin dinyatakan selesai. Selanjutnya, untuk mencari informasi dari berbagai sumber yang ada. Jadi pada tahap awal ini berguna untuk mengumpulkan berbagai informasi yang dibutuhkan dalam mendapatkan pemahaman masalah yang akan diselesaikan. Lalu menentukan judul tugas akhir. Di tahap ini penulis melakukan pengembangan ide dan membuat konsep berdasarkan hasil data yang sudah diolah. Di tahap ini juga penulis melakukan kajian literatur yang bersumber seperti jurnal dan artikel. Pemberian judul dimaksudkan agar masyarakat bisa mengetahui apa saja yang akan dibuat. Lalu penggambaran komponen mesin. Di tahap ini sketsa mesin dibuat, mulai dari sketsa mesin ketika sudah jadi sampai sketsa dari tiap komponen di mesin, semuanya dibuat di sini. Lalu ada perhitungan rancangan mesin. Setelah sketsa secara keseluruhan dan sketsa dari setiap komponen selesai, selanjutnya dilakukan perhitungan rancangan seperti kekuatan rangka mesin hingga kekuatan dari bilah pengaduk dodolnya. Lalu masuk ke alat dan bahan. Di sini alatnya hanya 3, yakni las, gerinda, dan meteran. Sedangkan bahannya ada 9. Yang pertama ada plat besi, kemudian besi siku, kemudian mesin motor, kemudian baut dan mur, kemudian bantalan, kemudian poros, kemudian roda puli, kemudian pibel, dan yang terakhir ada unit penggerak. Untuk metode perancangan sendiri ada 3. Yang pertama, metode perancangan secara operasional. Jadi untuk mendapatkan data maupun informasi yang berhubungan dengan yang masih diteliti, langkah-langkah penelitian yang dilakukan sebelum perancangan alat pengaduk dodol semi otomatis. Yang kedua ada sumber data yang digunakan. Jadi sumber data dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Terus yang ketiga dan yang terakhir, ada metode pengumpulan data. Pengumpulan data yang diperlukan untuk alat pengaduk dodol semi otomatis ini menggunakan beberapa metode. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.